Hello everyone, welcome to GKS Balikpapan Online Service. Tidak terasa kita sudah berada di minggu terakhir bulan Agustus. Jangan lupa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang telah membawa kita pada satu kemenangan kepada kemenangan lainnya. Yang pertama, kami Gereja Kemuliaan Sion mengajak saudara untuk bergabung bersama kami dalam corporate prayer yang diadakan secara online via Zoom. Setiap hari Senin pukul 8 malam. Mari saudara, di situasi saat ini kita tetap terkonek dengan saudara seiman lainnya secara virtual. Untuk link corporate prayer, saudara dapat temukan di website GKS Balikpapan. Dan informasi penting lainnya adalah telah dibuka registrasi My Transformational Journey, yaitu Plan, Serve, and Lead yang diadakan secara online via Zoom. Akan dimulai pada hari Selasa tanggal 7 September pukul 7 malam. So, segera daftarkan diri Anda bagi saudara yang belum tertanam bersama kami dalam gereja ini atau yang rindu untuk melayani bersama kami. Informasi terakhir bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan maupun perpuluhan, saudara dapat mentransfer melalui rekening atau scan QR Code yang tertera di layar saudara. Oke saudara, mari siapkan hati dan fokus kita untuk masuk dalam pujian dan penyembahan. So let's worship Him. Happy Sunday Sayan. Selamat datang kembali di ibadah online GKS Balikpapan. Kita percaya meskipun kita bertemu hanya secara virtual, tapi hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Untuk itu, mari sama-sama kita fokus memuji dan menyembah Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak untuk ditinggikan. Hanya Dia yang layak untuk dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sama-sama kita nyatakan pujian ini. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau,
kami andalkan dalam hidup kami. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Come on, sing with me. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatan
kekuatanku, sukacitaku. Sama-sama jemaat Tuhan nyatakan. Kaulah harapan Tuhan, Kaulah harapan, Kaulah sukacitaku. Kami datang Tuhan menyembah-Mu. Biarlah Roh Kudus memenuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kaulah harapan, Kaulah sukacitaku. Hanya padamu Tuhan kami berharap, kami percaya. Sungguh indah Kau Tuhan. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih tim Praise and Worship yang telah memimpin kita dalam pujian dan penyembahan pagi ini. Saudara, mari kita siapkan hati kita dan tidak lupa juga kita menyiapkan catatan kita untuk mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Corporate Group Head Bapak Boy Wahyu. Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Dan saya berdoa, kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus dan baik-baik saja.
Kita ketahui bersama situasi saat ini masih dalam kondisi yang tidak baik. Tetapi saya percaya kita semua tahu bahwa kita punya Tuhan yang sangat teramat baik bagi kita semua. Kondisi pandemi ini pun sangat mempengaruhi ritme kehidupan kita. Dan saya berdoa agar situasi pandemi ini tidak mempengaruhi ritme kerohanian kita dan kehubungan kita dengan Tuhan. Pastikan kehidupan kita selalu terhubung dengan hadirat Tuhan. Karena saya percaya hanya di dalam hadiratnya ada sukacita, ada pengucapan syukur. Dan yang setuju dengan saya bisa katakan amin. Amin. Sebelum kita masuk dalam sharing firman Tuhan, mari saya undang kita semua tundukkan kepala kita dan kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur pada hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami, agar setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini bisa benar-benar tinggal berdiam dalam setiap hati kami dan bertumbuh menjadikan kami dewasa di dalam kerohanian kami. Bapa di surga, hamba juga berdoa, sembunyikan hamba di balik karya salib-Mu, sehingga setiap apa yang disampaikan pada hari ini ya Tuhan adalah benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa di surga, hamba siap ya Tuhan bekerja sama dengan Engkau, pakai setiap kehidupan hamba. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang siap katakan amin. Amin. Baik, hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing firman Tuhan. Dan izinkan saya membagikan perenungan yang saya terima. Dalam bulan ini kita masih dengan tema yang sama. Kita memasuki di minggu terakhir di bulan Agustus, yaitu masih dengan tema Victory. Dan hari ini saya memberi judul khotbah saya adalah Kenali Sumber Kemenangan. Tentunya kita semua ketahui bersama bahwa sumber kemenangan itu telah kita terima, telah kita dapatkan, yaitu dari karya salib Yesus, melalui pengorbanan Yesus, maka kita telah menerima kemenangan itu, kemenangan yang kekal. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana orang-orang di sekitar kita mengenali sumber kemenangan yang kita terima itu? Bagaimana dunia bisa tahu sumber kemenangan yang kita terima itu? Nah, poin yang pertama yang mau saya bagikan adalah siapa yang Anda andalkan? Saya meyakini bahwa kita semua menginginkan kemenangan atas setiap tantangan yang ada dalam setiap kehidupan kita. Dan kemenangan itu bisa kita temukan dalam bentuk apapun. Artinya, kita bisa mengandalkan siapapun dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, siapa yang kita andalkan dalam kehidupan kita dalam hari-hari ini? Apakah kita mengandalkan Tuhan atas hidup kita, atau kita mengandalkan diri sendiri, atau saya sebut dengan dunia? Menurut saya ada banyak cara dunia membelokkan pandangan kita yang tadinya kita fokus kepada Kristus, dibelokkan sehingga beralih kepada fokus yang lain. Ada banyak janji-janji dunia menawarkan kenikmatan dan kesuksesan yang cepat. Dan pada dasarnya manusia seringkali cenderung dengan tidak suka dengan proses. Ada banyak cara yang dilakukan orang-orang ingin sukses dan kaya dengan cepat, dengan instan. Akhirnya banyak kita mendengar orang terjebak dalam korupsi. Ingin cepat sembuh dari sakit penyakit yang bertahun-tahun mereka alami, atau sakit penyakit yang divonis dokter. Akhirnya banyak kita mendengar orang terjebak datang kepada dukun, bukan datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan.
Pernahkah Anda mendengar orang berkata, dukun disebut sebagai orang pintar? Pernahkah Anda memikirkan mengapa dukun disebut orang pintar? Terlintas dalam pikiran saya, kenapa disebut orang pintar? Dan menurut saya jawabannya adalah karena yang datang kepada dukun adalah orang-orang yang tidak tahu siapa yang mereka andalkan. Sebagai orang percaya, saya sangat percaya Tuhan adalah sumber yang bisa kita andalkan dalam kehidupan kita. Dalam kondisi apapun, Tuhanlah pribadi pertama yang menurut saya harus kita hampiri. Saya meyakini kunci kemenangan yang sejati adalah saat hidup kita menurut roh dan kebenaran firman-Nya. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerimanya di dalam hati kita, maka kita yang percaya akan dilingkupi oleh Roh Kudus, sehingga kesadaran kita akan Tuhan terus terbangun. Dan sehingga dalam segala aspek kehidupan, kita bisa selalu terus mengandalkan Tuhan. Tentunya kita semua ingat tentang kisah bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Menurut saya kunci kemenangan Daud adalah saat Daud menggantungkan seluruh harapannya di dalam Tuhan. Dalam kitab Mazmur 60 ayat 13 sampai 14 dalam terjemahan bebas, firman Tuhan berkata, "Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita." Inilah kunci kemenangan Daud. Daud tahu persis sumber kemenangannya. Daud mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Itulah makanya Daud menulis, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Sebab Daud mengalami bagaimana penyelamatan dari Tuhan. Hari-hari ini, apakah kita benar-benar mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita? Mari kita baca lagi kitab di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 dalam terjemahan bebas. Dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Amin. Hari ini kita diingatkan kembali melalui firman Tuhan ini, agar kehidupan kita selalu mengandalkan Tuhan. Dalam segala aspek kehidupan kita, kita terus mengandalkan Tuhan sampai selama-lamanya. Janganlah berhenti mengandalkan Tuhan saat doa dan harapan kita hari ini belum digenapi. Teruslah berdoa, teruslah menggantungkan harapan kita dalam Tuhan, teruslah mengandalkan Tuhan. Dalam segala kondisi apapun, tetaplah mengandalkan Tuhan. Jagalah hati dan iman kepercayaan kita kepada Tuhan, agar kesadaran kita akan Tuhan terus terbangun, sehingga tetap mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya penolong dalam hidup kita sampai akhir hidup kita.
Saya mau katakan sekali lagi, percayalah kepada Tuhan. Bahkan ketika tampaknya kemenangan tak kunjung datang berpihak kepada kita, namun kita harus tetap terus percaya kepada Tuhan. Bisa katakan amin? Saya berdoa biarlah Tuhan yang terus memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita, dalam kondisi apapun yang hari-hari kita hadapi. Mari kita baca di dalam kitab Yesaya 41, di ayat 10 dalam terjemahan bebasnya, dikatakan, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Sekali lagi katakan, amin. Ingatlah setiap kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang firman Tuhan tulis ini. Jika sampai hari ini kondisi kita masih dalam pergumulan, masih dalam tantangan yang kita rasanya kok nggak pernah habis-habisnya, bisnis lesu, terjerat oleh hutang, sepertinya semua jalan tertutup bagi kita. Ingatlah selalu, kitab Yesaya 41 ayat 10 firman katakan, Tuhan menyertai, artinya Dia Tuhan yang tidak akan meninggalkan Anda. Jangan bimbang, artinya Tuhan mau kita mengerti, kita menyadari bahwa Dia Tuhan yang selalu ada di saat kita lemah. Tuhan yang menolong, artinya Dia Tuhan yang akan selalu membantu di saat kita menghadapi jalan buntu. Dan Dia Tuhan yang akan memegang tangan kita dan akan membawa kita kepada kemenangan. Dan Tuhanlah yang akan membawa kita kepada kemenangan itu sendiri. Bukan hasil dari usaha kita. Pertanyaannya, kenapa sih kita harus mengandalkan Tuhan? Jawabannya, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan siapapun yang mengandalkannya. Dan saya percaya betul apa yang firman Tuhan katakan di dalam kitab Yesaya tadi. Saya pegang janji Tuhan. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah berhutang janji kepada siapapun. Karena janji Tuhan di dalam firman Tuhan, ya dan amin. Bisa katakan amin. Itulah yang perlu kita bangun dalam kehidupan kita, yaitu mengandalkan Tuhan. Agar ketika kita mengandalkan Tuhan, orang-orang di sekitar kita melihat pribadi Kristus ada di dalam kehidupan kita. Orang-orang bisa melihat bahwa kehidupan kita dipenuhi dengan pengandalan akan Kristus. Bukan mengandalkan apa yang ada di dalam diri kita. Poin yang kedua yang saya mau bagikan, kenali sumber kemenangan. Agar dunia, agar orang-orang di sekitar kita bisa mengenali sumber kemenangan kita. Yang kedua adalah siapa yang ada di keliling Anda. Kita ketahui bersama bahwa jemaat digambarkan bagian daripada tubuh Kristus. Dan kita diciptakan dengan keunikan yang masing-masing, yang berbeda. Dan manusia diciptakan untuk saling bersosialisasi. Firman Tuhan katakan tidak baik manusia hidup seorang diri saja. Artinya manusia butuh manusia lainnya. Dan setiap manusia diciptakan memiliki keunikan yang berbeda-beda. Keunikan manusia menjadikan setiap orang memiliki potensi atau talenta yang berbeda-beda. Dan talenta yang berbeda-beda itu yang akhirnya membentuk manusia satu dengan manusia yang lainnya, saling membutuhkan, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Dan saya meyakini
Tuhan mau setiap talenta yang ada pada kita digunakan untuk kemuliaan namanya. Dibutuhkan manusia dengan manusia lainnya untuk bisa saling menolong, untuk bisa saling melengkapi. Manusia tidak didesain atau diciptakan untuk mengisolasikan dirinya. Tetapi manusia diciptakan bersosialisasi. Walaupun hari-hari ini kita sering mendengar kata isolasi mandiri, mengasingkan diri. Mengisolasikan diri yang kita dengar, yang kita ketahui hari-hari ini adalah program yang sengaja dibuat untuk memutus mata rantai penyebaran virus itu sendiri. Bukan memutus mata rantai hubungan manusia dengan manusia lainnya. Justru hari-hari ini banyak orang saling tolong-menolong, saling bahu-membahu, saling support-mensupport yang menjalani orang-orang isoman. Di GKS Balikpapan, beberapa dari jemaat kami mengalami terpapar COVID-19. Karena mereka menyadari bahayanya penyebaran virus COVID tersebut, akhirnya mereka yang terpapar memutuskan mengisolasikan diri mereka. Saat mereka mengisolasikan diri mereka, justru saya mendengar dan saya melihat dan memperhatikan mereka banyak mendapatkan dukungan secara moral dan moral dari jemaat maupun kerabat mereka. Bahkan ada kesaksian yang amazing mengatakan seperti begini, bahwa ada stok kiriman yang berupa makanan bahkan vitamin yang mereka terima dari jemaat ataupun kerabat mereka masih tersisa. Bahkan sampai mereka dinyatakan hasil tes PCR-nya negatif. Dan saya ada membaca satu artikel lagi, dikatakan salah satu dari artikel media, di mana salah satu dari warga RT tersebut sedang menjalani isolasi mandiri. Dan pada akhirnya terdampaklah pada usaha yang dimilikinya. Dia tidak bisa lagi menjalankan usahanya karena harus menjalani isolasi mandiri. Dan akhirnya warga sekitar berinisiatif membantu, menjualkan, mempromosikan seluruh dagangannya. Baik itu melihat media sosial, baik itu dari mulut ke mulut. Dan ini adalah salah satu contoh menurut saya, itu menggambarkan lingkungan yang baik. Karena di saat salah satu warga mengalami masalah, warga lainnya ikut merasakan, ikut membantu. Dan saya sangat bersyukur sekali bisa mendengar bahwa orang tersebut berada di dalam lingkungan seperti begitu. Lingkungan yang sehat memiliki rasa kepedulian yang tinggi. Mari kita baca di dalam kitab Roma 14 ayat 19 dalam terjemahan bebas dikatakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Hari ini kita diingatkan kembali melalui firman Tuhan ini, mengingatkan kita agar kita semua hidup mengejar damai sejahtera itu. Artinya Tuhan mau kita saling mengedepankan kehidupan yang mendatangkan damai itu sendiri. Apa itu yang damai sejahtera, disebut dengan damai sejahtera itu sendiri? Itu hidup yang mengedepankan penerimaan, pengampunan, tidak menghakimi, tidak menganggap yang lain lebih penting daripada seorang yang lain. Hidup dengan saling menguatkan satu dengan lainnya. Hidup yang saling mengingatkan satu dengan lainnya. Dan apakah Anda merindukan lingkungan yang seperti begini? Berada di dalam lingkungan yang penuh dengan damai sejahtera ini? Jika Anda rindu, temukan lingkungan ini. Lingkungan di mana Anda berada saat ini
menurut saya sangat punya peranan apakah Anda akan keluar menjadi seorang pemenang atau seorang yang kalah atau gagal. Penting sekali kita mengenali lingkungan kita saat ini. Beberapa minggu yang lalu saya baru saja menerima chat dari sahabat saya yang sedang berada di dalam lapas. Dalam percakapan saya bertanya, apakah kabarmu? Dan sebenarnya saya tahu jawaban dia, pasti dia akan mengatakan tidak baik kondisinya. Dan saya coba bertanya lagi kepada dia, sisa berapa tahun masa tahananmu? Dan yang menjadi sedih ketika saya mendengar dia menjawab, dia berkata, saat ini rasanya lebih baik mati daripada hidup. Waktu dia berkata seperti begitu, hati saya rasanya hancur, sedih. Karena saya mengerti betul ketika saya membayangkan posisi saya berada di posisi dia. Saya mengerti mengapa dia bisa berkata seperti begitu. Karena dia berada di dalam lingkungan yang tidak ada support system yang baik. Terakhir setting saya katakan dengan dia, tetap semangat ya bro, tetap kuat, tetap percaya, semua akan indah pada waktunya. Walaupun saya tahu kata-kata itu tidak banyak bisa membantu dia. Namun setidaknya dia tahu ada orang di luar sana, di balik dinding sel yang masih ingat dengan dia. Lingkungan yang baik sangat menentukan kehidupan Anda di masa yang akan datang. Inilah mengapa perlu bagi kita harus tahu posisi kita saat ini berada di dalam lingkungan yang mana. Apakah lingkungan kita saat ini membawa kita dalam pertumbuhan iman? Apakah lingkungan kita saat ini membuat kita semakin dekat dengan keluarga kita, semakin harmonis dengan keluarga kita? Apakah lingkungan kita saat ini membuat kita mendapatkan ide-ide kreatif yang bisa memperluas wawasan kita dan memperluas setiap usaha bisnis kita? Dan apakah lingkungan kita saat ini membuat kita semakin produktif atau semakin bermalas-malasan? Apakah lingkungan Anda saat ini berani menasehati Anda, mengoreksi Anda, memberikan feedback kepada Anda? Coba tanyakan kepada diri Anda sendiri. Apakah ketika Anda berada di dalam sebuah lingkungan Anda menemukan hal-hal seperti ini? Jika saat ini Anda tahu posisi Anda tidak berada di dalam lingkungan yang tepat, saya mau katakan cepat ambil keputusan. Tetap bertahan di dalam lingkungan yang sama atau keluar dari zona nyaman kita. Kenapa saya katakan cepat, cepat? Karena semakin lama Anda bertahan di dalam lingkungan yang tidak tepat, maka semakin lama pula Anda akan menemukan lingkungan yang tepat. Anda akan terus memegangi, Anda akan terus, aduh sayang ya, kalau saya keluar dari sini, apakah saya akan... Anda tidak akan pernah menemukan lingkungan yang tepat akhirnya. Dan pada akhirnya, Anda akan membuang-buang waktu Anda. Saya salah satu orang yang dulu menganggap bahwa lingkungan bukanlah penyebab terbesar mendewasakan iman dan menguatkan iman saya. Ada kesaksian yang berhubungan dengan hal ini yang mau saya sampaikan. Kejadian ini sudah lama sekali. Saat itu saya dalam kondisi yang sedang galau, dalam kondisi yang sedang kebingungan, dalam kondisi yang sedang hancur hati. Dalam kegalauan saya pada saat itu iseng-isenglah saya pada saat itu buat status
dan pada zaman itu masih dalam BlackBerry, saya menuliskan kata-katanya, saya masih ingat sekali kata-katanya seperti begini. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Dan ternyata ada teman rohani saya, teman saya, sahabat saya, membaca status tersebut. Dan sepertinya dia tahu persis kondisi hati saya pada saat itu. Singkat cerita, akhirnya dia meluangkan waktunya, dia menjumpai saya dengan memberikan kata-kata peneguhan, kata-kata semangat kepada saya pada saat itu. Dari pertemuan yang simple, dari pertemuan yang singkat, namun saya merasakan dampak yang luar biasa yang saya alami saat itu dan berdampak sampai sekarang. Dari pertemuan yang singkat itu iman saya diteguhkan, iman saya dikuatkan. Di saat itulah akhirnya saya menyadari bahwa pertumbuhan iman seseorang bisa disebabkan saat kita berada di lingkungan yang tepat. Mari kita buka di dalam kitab Roma 15 ayat 1 sampai 2. Dalam terjemahan BM dikatakan, kita yang mempunyai iman teguh harus menolong orang yang lemah keyakinan untuk memikul beban mereka. Janganlah kita lakukan hal-hal yang menyenangkan hati kita saja. Sebaliknya, setiap orang daripada kita harus menyenangkan hati saudaranya bagi kebaikannya, supaya imannya menjadi semakin teguh. Inilah yang saya rasakan pada saat itu. Ketika sahabat saya mendatangi saya, menjumpai saya, dari pertemuan yang singkat itu, ada kata-kata peneguhan yang saya terima, ada kata-kata kekuatan yang saya dapat. Akhirnya berdampak dalam kehidupan saya, berdampak di dalam iman saya. Dan firman Tuhan ini mengingatkan kita, mengajarkan kita untuk bisa saling menguatkan. Bahkan kita diajarkan agar kita tidak hanya mencari kesenangan diri sendiri saja, tanpa memperhatikan orang lain dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita diingatkan agar kita tidak happy dengan keberadaan kita sendiri saja, tanpa kita mempedulikan, mengabaikan ada orang di luar sana yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan dukungan, baik itu dukungan secara moral dan moral dari Anda. Inilah penting bagi kita mengenali lingkungan kita, di mana kita berada. Saat kita punya lingkungan yang kuat, ketika ada orang-orang di luar sana yang tidak menemukan lingkungan yang kuat, dan mereka melihat ada lingkungan yang kuat, mereka akan melihat dan mereka akan menjadi pribadi yang mencari tahu apa isi di dalam lingkungan tersebut. Di saat itulah kesempatan bagi kita untuk bisa memberkati orang, untuk bisa menolong orang. Di saat itulah kita bisa memuliakan nama Kristus melalui setiap perbuatan kita. Bisa katakan amin. Poin yang ketiga yang saya mau bagikan. Siapa yang ada di hati Anda? Amsal 27 ayat 19 dalam terjemahan bebas dikatakan, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Hati manusia mencerminkan manusia itu. Artinya, apa yang ada di dalam hati seseorang pasti akan terrefleksi dalam ucapan dan tindakannya. Kalau hatinya sedang tidak beres, tidak baik,
maka segala ucapan dan tindakannya pun akan tidak beres. Itulah sebabnya penulis Amsal menasihati kita agar senantiasa menjaga hati dengan penuh kewaspadaan agar setiap hati kita tetap dalam kondisi yang baik, tetap dalam kondisi yang terjaga. Tidak ada seorang pun yang tahu isi hati seseorang, termasuk orang yang paling dekat dengan orang tersebut. Yang paling tahu isi hati orang tersebut adalah orang yang bersangkutan itu sendiri. Dan tentunya Yesus Kristus, Tuhan kita. Dia yang tahu persis apa yang ada di dalam setiap isi hati pribadi lepas pribadi kita. Saya meyakini bahwa hati memiliki pengaruh besar dalam setiap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, penting bagi kita mengetahui dan mengenali isi hati kita. Apakah hati kita saat ini dipenuhi dengan kepahitan, amarah? Apakah hati kita saat ini dipenuhi dengan kedustaan, kepalsuan? Apakah hati kita saat ini dipenuhi dengan komplain, sungut-sungut, ketidakpuasan kita? Apakah hati kita saat ini dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan dosa? Atau hati kita saat ini dipenuhi dengan pujian dan ucapan syukur, kebenaran firman Tuhan? Saat hati kita dipenuhi dengan kasih pengampunan, maka isi hati kita akan dipenuhi dengan kata-kata yang penuh dengan love, penuh dengan kasih, penuh dengan penerimaan. Saat hati kita dipenuhi dengan kasih, maka yang ada dalam hati kita, yang keluar adalah kemurahan hati. Sikap dan perbuatan kita penuh dengan kasih. Perlu kita ketahui bersama bahwa hati mempengaruhi kemenangan dan kegagalan seseorang. Kitalah yang menentukan siapa atau apa yang akan mengisi hati kita. Artinya, kitalah yang punya peranan penting untuk mengizinkan apa yang masuk ke dalam hati kita. Jika kita tidak pernah tahu siapa atau apa yang ada di dalam hati kita, maka sulit bagi kita mengendalikan hati kita. Ada banyak orang di luar sana tidak mengenali hatinya sendiri, sehingga mereka sulit mengendalikan hati mereka. Ada satu kutipan dari Pastor Daniel di dalam tulisan bukunya dengan berjudul buku Permainan Hati, dikatakan, Anda yang mengendalikan hati Anda, bukan sebaliknya. Artinya yang mengendalikan hati kita dan mengizinkan apa yang masuk ke dalam hati kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Ada sebuah ilustrasi yang ingin saya tunjukkan. Saya berdoa agar ilustrasi ini bisa memberkati kita dan menolong setiap kita. Di depan saya ada 2 botol dengan ukuran yang sama, dengan isi yang sama, dengan volume isi yang sama. Botol ini menggambarkan pribadi manusia. Yang satu pribadi yang hatinya diisi dan dipenuhi dengan rasa sakit hati, kepahitan, kecewa, amarah. Dan yang satu hatinya dipenuhi dengan pujian, penyembahan, kebenaran firman Tuhan. Dia mengizinkan itu masuk dalam hatinya. Tapi yang satu lagi mengizinkan dan selalu mendengar, membenarkan kekecewaan itu. Ketika 2 pribadi ini bertemu dengan persoalan badai yang sama, mereka mengalami goncangan yang sama. Mereka mengalami badai yang sama. Kekecewaan ada di depan mereka. Yang satu memilih, tidak bisa menahan hatinya,
Sehingga dia berontak dan dia marah, kecewa, pahit. Dan dampak apa yang bisa kita belajar, kita ambil pelajaran dari perbedaan dua pribadi ini? Apa yang kita lihat? Dampak apa yang dia terima? Yang pertama, kita bisa melihat hatinya tidak utuh lagi. Hatinya ada yang kosong. Dampak inilah yang saya sebut bisa mempengaruhi kemenangan atau kegagalan seseorang. Saat kita nggak bisa menahan hati kita dari amarah kita, dari kekecewaan kita, kira-kira dampak apa yang akan kita terima? Kita bisa bayangkan, kita bisa gambarkan dari apa yang terjadi di botol yang saya buka tadi. Mungkin dia kehilangan respect dari orang lain. Mungkin dia kehilangan orang-orang yang dekat di sekitar dia. Mungkin dia bisa kehilangan pekerjaan dia. Mungkin dia bisa kehilangan bisnis dia. Mungkin dia bisa kehilangan pelayanan dia. Dan yang satu lagi, dan yang botol satu lagi, memilih untuk berdiam, memilih untuk tenang. Anggaplah botol ini lebih memilih masuk ke dalam ruang maha kudusnya Allah, masuk ke dalam hadiratnya Tuhan, memilih untuk bersembunyi di balik karya salibnya Yesus, memilih untuk menyembah dan berdoa kepada Tuhan, memilih untuk mungkin meditate, mungkin untuk berpuasa. Botol yang satu memilih untuk menyerahkan hidupnya dalam Tuhan, mengizinkan Tuhan tetap beracara, berkarya di dalam setiap hatinya. Mari kita baca di dalam kitab Lukas 6 ayat 45 dalam terjemahan bebas. Firman Tuhan katakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pembendarahan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembendarahannya yang jahat. Karena yang diucapkannya melalui mulutnya meluap dari hatinya. Firman Tuhan ini mengingatkan semua kita hari ini agar kita selalu mengerti pentingnya Yesus itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan ini mengingatkan kita agar segala sesuatu itu yang bersumber dari hati itu diisi dengan kebenaran firman Tuhan, diisi dengan pujian dan penyembahan, diisi dengan pengucapan syukur. Tadi kita dengar firman Tuhan katakan orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaraannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaraannya yang jahat. Isi hati seseorang berdampak kepada kehidupan. Isi hati seseorang sangat mempengaruhi dampak dalam kehidupan seseorang. Amsal 4 ayat 23 dalam terjemahan bebasnya, firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau kita nggak bisa menjaga hati kita, kita kehilangan kehidupan. Saat kita kehilangan kehidupan artinya kita gagal, kita kalah. Padahal kita semua tahu bahwa Tuhan telah
menganugerahkan Kristus dalam kehidupan kita untuk menerima kemenangan yang kekal. Tapi dalam pelaksanaan kehidupannya kita nggak bisa menjaga hati kita. Akhirnya apa? Kita nggak bisa menunjukkan kepada dunia, atau kita nggak bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga kita nggak bisa, karena kita nggak bisa menjaga hati kita, akhirnya kita kehilangan kehidupan itu sendiri. Perlu kita ketahui bahwa hati adalah bagian dari sumber keinginan dan keputusan manusia itu sendiri. Itu sebabnya kitab Amsal selalu mengingatkan kita agar selalu menjaga hati kita. Siapa yang gak pernah kecewa selama hidupnya? Tentu pasti kita semua pernah kecewa. Kita pernah marah. Kita pernah punya rasa ingin memberontak. Tapi ketika kita mengizinkan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita, mengizinkan Tuhan memenuhi setiap hati kita, dan memilih untuk tetap mengucap syukur, berkata bahwa thanks Lord, terima kasih Tuhan. Mengucap syukur itu adalah pilihan. Kecewa itu juga adalah pilihan. Sekarang kehidupan kita adalah pilihan, apakah kita memilih untuk hidup dipenuhi dengan Roh Kudus atau memilih hidup kita terus dikuasai dengan kekecewaan. Seseorang yang dalam hati pembendaraannya dipenuhi dengan firman Tuhan, pasti kehidupannya terrefleksi dalam perkataan dan keputusannya. Saya ada mengutip satu renungan harian yang saya baca dan menurut saya tulisan ini sangat memberkati saya. Dikatakan seperti begini: kehidupan yang berkemenangan di dalam Kristus adalah kehidupan yang mampu menang atas dosa itu sendiri, mengalahkan keinginan diri itu sendiri, mengalahkan kuasa bujukan dari roh jahat itu sendiri. Yang dimaksud menang atas dosa bukanlah sebuah kehidupan yang bebas berbuat dosa atau steril dari dosa. Jadi kita harus menang atas diri kita sendiri. Jaga hati kita. Apakah kita memilih untuk mengisi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa menang atas setiap dosa yang ingin menghancurkan hubungan kita atau menghancurkan kehidupan kita di dalam Tuhan, sehingga orang gak bisa melihat kehidupan Yesus itu nyata dalam setiap kehidupan kita. Ada banyak orang menemukan orang Kristen atau orang yang percaya Kristus lebih jahat atau lebih kasar daripada orang yang tidak mengenal Kristus. Kenapa? Karena menurut saya, sekalipun mereka percaya pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi mereka gak pernah mengizinkan sepenuhnya kehidupan mereka dikendalikan oleh Kristus. Gak pernah mengizinkan kehidupan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Gak pernah mengizinkan kehidupan mereka dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini, saat Anda masih terjebak dalam kebiasaan dosa atau terjebak dalam kuasa kegelapan dan Anda tidak pernah bisa lepas dan Anda rasanya kayaknya berat sekali lepas dari itu. Hari ini saya mau katakan, izinkan Tuhan beracara dalam kehidupan Anda. Izinkan Tuhan mengendalikan hati Anda. Mari kita kembali kepada ilustrasi yang tadi. Kita lihat saat pribadi yang tadi keluar dari ruang Maha Kudusnya, artinya dia telah merasakan bahwa diberkati,
berhenti merasakan damai sejahtera dalam hidupnya karena saat dia mengalami saat teduh, Tuhan lawat dia. Saat dia menjalani saat teduh, Tuhan ingatkan dia, Roh Kudus berbicara dalam hidupnya. Mari kita lihat apa yang keluar dari pembendaharaan hatinya ketika dia mengizinkan berdiam diri dan mengizinkan Tuhan terus berbicara dalam kehidupannya. Kita lihat apa yang terjadi. Kita lihat apa yang keluar dari isi hatinya. Saat dia mengizinkan Tuhan Yesus berbicara dalam hatinya, mengizinkan kebenaran Tuhan berdiam di dalam hatinya, masuk di dalam hatinya, dan memilih untuk tenang. Saat dia udah tenang, dia keluar, dia bisa menjadi seorang pribadi yang menang. Ini yang saya maksud, pribadi yang tetap utuh. Karena kemenangan yang dia terima bukan dari hasil usahanya. Jiwanya berontak sebenarnya. Jiwanya penuh dengan amarah sebenarnya pada saat mengalami tekanan, kekecewaan. Tapi ketika dia mengizinkan Tuhan terus memenuhi hatinya, akhirnya Roh Kudus menguasai jiwanya. Roh Kudus terus bisa mengendalikan hidupnya. Yang keluar dari hatinya adalah pengampunan, kasih, pengucapan syukur, memberkati orang lain. Ketika kita mengizinkan Tuhan berdiam di dalam hati kita, maka pada saat tekanan datang, kita bisa tetap tenang. Pada saat tekanan datang, goncangan datang, hati kita tetap mengucap syukur. Kita tetap terus mengizinkan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Bisa katakan amin? Saya berdoa agar ilustrasi singkat ini yang saya bagikan bisa memberkati Anda semua. Dan kita bisa belajar bersama-sama melalui ilustrasi ini. Dan mari izinkan hati kita diisi dengan kebenaran dan kasih Kristus. Isilah hati kita dengan kebenarannya. Karena saat kita dipenuhi dengan kebenarannya, saya ulangi sekali lagi, saat hati kita dipenuhi dengan kebenarannya, ada kehidupan yang kita terima, ada kemenangan yang kita terima. Dan kesadaran kita akan Tuhan terus terjaga. Ayat terakhir yang mau saya bagikan, sharing pada hari ini, mari sekali lagi kita membaca kitab Yesaya. Karena saya merasa sangat terberkati sekali dengan kitab Yesaya ini. Yesaya 41 ayat 10 dalam terjemahan bebasnya dikatakan, janganlah takut sebab aku Tuhan, aku Allah, aku Kristus menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, akan membawa kemenangan. Amin. Katakan sekali lagi dengan kuat dimanapun Anda berada. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah, saat hidup kita mengandalkan Tuhan, maka penyertaan Tuhan selalu ada dalam segala aspek kehidupan kita. Saat hidup kita berada di dalam lingkungan yang tepat, Tuhanlah yang akan mengirimkan orang-orang untuk menolong kita saat kita lemah, saat kita galau, yang meneguhkan iman kita. Dan saat kita lemah, maka ada orang-orang yang terus memberikan kita kekuatan, mendorong kita. Dan Tuhanlah yang akan memegang tangan kita dengan tangan kanannya dan membawa kita kepada kemenangan itu sendiri. Tugas kita, bagian kita, cukup mengandalkan Tuhan, mengizinkan Tuhan memenuhi kehidupan kita. Simpulannya, jika saat ini Anda ada di antara kita yang masih dalam keraguan tentang keselamatan iman atau keselamatan hidup Anda, izinkan saya berdoa untuk Anda. Dengan menerima Yesus sebagai Tuhan yang utuh di dalam kehidupan Anda. Dan menjadikan Kristus satu-satunya juru selamat Anda. Dengan mengizinkan Kristus berdiam di dalam hati Anda.
Anda bisa mengikuti doa saya dengan mengarahkan tangan Anda dimanapun Anda berada saat ini, mengarahkan tangan Anda di layar Anda. Jika Anda melihat ini firman Tuhan hari ini melalui gadget Anda, melalui televisi Anda bisa arahkan tangan Anda pada layar tersebut dan mengikuti doa saya di dalam hati Anda. Katakan, Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya menyatakan diri saya dan mengizinkan Tuhan berdiam di dalam hati saya. Saya mengizinkan Tuhan berkarya di dalam hidup saya dengan sepenuhnya dan mengizinkan Tuhan mengambil alih hidup saya sebagai Tuhan satu-satunya, Tuhan dan juru selamat saya. Masuklah dan tinggallah di dalam hati saya. Dan saya menerima Kristus untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan, amin. 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 Bapa kami di surga, kami berdoa, kami menutup ibadah Sunday service hari ini ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kami terima hari ini, yang kami dengar hari ini ya Tuhan. Dimanapun kami berada saat hari ini ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Engkau memperhatikan keberadaan kami. Engkau tahu setiap isi hati kami. Engkau tahu setiap kerinduan kami. Engkau tahu setiap pergumulan kami. Oleh sebab itu kami mau menyerahkan hidup kami, mengandalkan Engkau sepenuhnya di dalam Engkau ya Tuhan. Dan hari ini kami berdoa ya Tuhan, jika hari ini Engkau tahu ya Tuhan, kami berada di dalam lingkungan yang tidak tepat ya Tuhan, yang tidak membuat kami bertumbuh di dalam kerohanian kami, di dalam iman kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau tolong mereka ya Tuhan. Tuntun setiap langkah mereka, tuntun setiap kehidupan mereka, sehingga mereka bisa menemukan orang-orang yang tepat, yang bisa berada di dalam setiap lingkungan mereka, berada dalam setiap kehidupan mereka, yang bisa terus support mereka, mementorin mereka ya Tuhan, menuntun mereka kepada iman Kristus Yesus. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah setiap hati kami ya Tuhan hari ini kami mau buka ya Tuhan. Kami mau mengizinkan Engkau berdiam selama-lamanya dalam hati kami. Engkau yang mengambil alih penuh dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak lagi mengandalkan kekuatan jiwa kami ya Tuhan. Dan kami mengandalkan suara kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa surga. Hari ini juga kami bersepakat ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberkati bangsa ini ya Tuhan. Kami memberkati setiap pemimpin dari bangsa ini, bahkan dari pemimpin tertinggi dan pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya ya Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap keputusan apapun yang mereka kerjakan hari ini ya Tuhan, semua adalah kebaikan untuk banyak orang ya Tuhan. Dan setiap keputusan mereka ya Tuhan adalah bagian daripada rancangan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami juga memberkati kota ini ya Tuhan, di mana kami berada ya Tuhan. Biarlah kota ini ya Tuhan bisa terus bertumbuh ya Tuhan di dalam setiap pembangunan kota ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin kota ini ya Tuhan. Engkau berkati setiap pemimpin daripada kota ini ya Tuhan, dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam perjuangan mereka ya Tuhan untuk kota ini Tuhan, Engkau berkati mereka ya Tuhan. Kami juga memberkati gereja-gereja yang ada di Balikpapan ya Tuhan. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap gereja keberadaan kami ya Tuhan bisa menjadi duta, agen duta kerajaan-Mu ya Tuhan. Perwakilan daripada Engkau ya Tuhan. Keberadaan kami ya Tuhan bisa menjadi dampak yang besar untuk bangsa, untuk kota ini di mana kami berada ya Tuhan. Dan biarlah setiap kehidupan kami ya Tuhan, dan melalui setiap kehidupan kami ya Tuhan, nama-Mu yang selalu dimuliakan ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, hamba mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap perkenanan-Mu, pertolongan-Mu yang menuntun hamba dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Dan hamba mau kembalikan semuanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Hamba menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang diberkati, katakan amin. Amin. Terima kasih GKS Balikpapan, saya berdoa agar kebenaran firman Tuhan yang kita terima hari ini bisa memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi di minggu-minggu berikutnya.
Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk corporate group head kita, Bapak Boy Wahyu, yang telah membagikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya bahwa setiap kita diberkati dengan pesan firman Tuhan pagi hari ini. Dan bagi saudara yang diberkati dengan pesan firman Tuhan hari ini, saudara bisa memberikan like, komen, dan sharekan pada orang-orang yang saudara kenal, agar mereka juga diberkati dengan pesan firman Tuhan hari ini. Kembali saya ingatkan saudara untuk follow sosial media GKS Balikpapan di Instagram, Facebook, dan silahkan kunjungi website GKS Balikpapan untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate lainnya. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel GKS Balikpapan, lalu tekan tombol lonceng agar saudara mendapatkan notifikasi. Sebagai penutup, kami terus menghimbau saudara untuk tetap mentaati protokol kesehatan yang berlaku, yaitu gunakan masker dengan benar dan cucilah tangan Anda sesering mungkin dan jauhi kerumunan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.